Dunia Islam saat ini tidak hanya membutuhkan manusia yang cerdas secara intelektualnya saja. Karena manusia yang cerdas secara intelektualnya saja tidak akan mampu menghadapi tantangan dunia saat ini. Mereka yang hanya mengandalkan intelektualnya saja akan mengalami depresi dan kekalutan di dalam hidupnya. Dunia Islam saat ini membutuhkan manusia yang memiliki 3 kecerdasan yang dipadu dalam hati nurani yang bersih, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan 3 kecerdasan ini manusia akan mampu menghadapi segala macam tantangan dunia yang menghadapinya. SMP Islam Ajamir hadir untuk membentuk manusia yang memiliki 3 kecerdasan tersebut, sehingga dapat membangun generasi intelektual Islam yang berakhlakul karimah. Cerdas, berakhlak, dan berbudaya menjadi karakter dasar siswa-siswi SMP Islam Ajamir yang terus akan dipupuk dan dikembangkan lewat berbagai macam program yang telah dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di hari yang Jumat berkah ini 15 September 2023 kita berada di Az-Zamir Islamic School. Daerah mana nih Bang? Daerah Kunciran ya. Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ya. Nah, di samping saya senior Rohis Al Faruq ya. Kita tanya-tanya beliau, Qadarullah beliau sebagai kepala sekolah di Az-Zamir Islamic School ini. Abang namanya siapa? Ya, perkenalkan, saya namanya Sarif Ahmad Asyabani. Di Mercubuana itu dulu di teknik elektro. Oh, elektro ya. Oh, Masya Allah. Angkatan berapa tuh Bang? Angkatan 97. Masya Allah, 97 ya. Berarti seangkatan dengan siapa Bang kalau 97 itu kalau di elektro itu ada Toto Kurniawan Aditama. Toto. Kalau di ekonomi itu ada Firdaus Kurniawan. Oh iya, ini ASN. Iya. Ada Mahbub Yusuf. Oh iya itu. Sama Mujaki. Oh iya Bang Mahbub. Dedi Fadli. Wah, banyak lah yang lainnya. Masya Allah, orang-orang hebat ya. Amin. Saya belum sapa Abang nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita santai aja Bang ya. Iya, betul. Nggak usah kaku-kaku lah Bang. Perjamannya begini Bang. Ini di pagi hari ini Bang, sengaja kita kesini Bang, atas permintaan juga teman-teman alumni, tolong tuh silaturahmin Bang Sarif Asyabani. Oke, siap. Alhamdulillah, qadarullah kita udah di sini. Kita mau ulas nih Bang, tentang profil Abang, tentang keseharian Abang nih, aktivitas di Az-Zamir Islamic School. Bisa dibilang dunia pendidikan Bang ya. Iya, insyaallah. Kurang lebih seperti itu Bang ya. Betul. Bang, ini Az-Zamir Islamic School sejak kapan nih Bang? Ini Az-Zamir ini didirikan tahun 2007 didirikan. Dan saya bergabung di sini tahun 2009. Jadi masuk setelah 2 tahun berjalan, saya masuk ke tahun ketiga, baru masuk ke sini bergabung 2009. Iya. Jadi habis memang lokasinya di dalam ini ya? Iya, di dalam komplek ya? Betul, di dalam komplek ya, karena memang niatan awal dari pendiri itu Bapak Haji Dr. Randes Amir Ismail, sudah almarhum. Beliau bermaksud supaya lingkungan belajar itu lebih aman, lebih nyaman, dan lebih terhindar dari kebisingan. Kan gitu. Selama ini kan namanya sekolah itu kan pinggir jalan. Kalau pinggir jalan itu ada suara bising kendaraan dan segala macamnya kan.
Nah makanya ini ditaruh di perumahan ini supaya terbebas dari kebisingan, walaupun nggak terlalu jauh juga sama jalan. Betul. Nggak terlalu jauh. Tol ya, ada samping Iya, tol ada tol juga. Ini visi misinya apa nih bang? Sekolah ini nih bang? Kita itu membangun generasi intelektual muslim, karena kita sekolah Islam ya, yang berakhlakul karimah, juga tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu, supaya kita juga sekarang sudah zamannya profil pelajar Pancasila sebenarnya kan. Iya betul. Nah, karena kita nih SMP Islam Ajamir juga termasuk sekolah penggerak angkatan pertama yang menjalankan kurikulum baru, kurikulum merdeka namanya. Iya. Kita nih angkatan pertama yang menjalankan. Di Indonesia itu baru 2.500 yang angkatan pertama yang menjalankan kurikulum merdeka. Ya, Ajamir termasuk salah satunya. Iya, pelopor Tangerang. Jadi juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Jadi sekarang ini sekolah ini lagi berorientasi kepada akhlak. Jadi bukan lagi berorientasi kepada cerdas atau intelektual, enggak. Adab itu ya. Tapi sekarang udah ke adab, udah ke akhlak. Makanya profil pelajar Pancasila itu bukan pinter. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu bukan pinter, malah yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama tuh. Profil yang pertama. Itu sehingga yang justru sekarang ini lagi dibutuhkan. Dan itu menjadi kurikulum nasional, kurikulum merdeka itu. Itu sekarang yang ditekankan. Jadi bukan lagi mencerdaskan dalam hal intelektual doang. Karena bagaimanapun juga namanya sekolah, nggak dibilang juga ya memang itu kan intelektual udah pasti kan. Tapi kan akhlaknya kan ini enggak ini ada SMP dan SMA aja. SMP dan SMA betul. Nggak ada SD belum ada ya. Belum. Walaupun memang karena di sekitar sini udah SD-nya SD Islam ada. Oh, ada. Jadi kalau kita mau bikin takutnya jadi malah enak kan gitu. Ya umumnya begitu kan, lihat dulu gitu. Lihat dulu. Jangan main kayak buat aja gitu. Ini bang, ini kan dunia pendidikan bang ya. Betul. Nah abang concernnya di situ gitu. Iya insyaallah. Menurut abang nih ya, abang memaknai dunia pendidikan nih seperti apa di tengah-tengah ya, mohon maaf nih bang ya, mungkin sekolah-sekolah lain ada yang menganggap ya mungkin awalnya mulia niatnya ya, tapi ujungnya bisnis gitu kan gitu ya. Dan kalau kita bicara pendidikan sekolah kayak gini, kalau itu kan ya mohon maaf bang, investnya lama ya bang ya bahasanya. Baru menghasilkan nanti berapa tahun. Nah abang maknanya seperti apa? Iya, ini pertanyaan luar biasa nih. Langsung nih. Karena memang kalau dia berorientasi kepada dunia, itu kalau orang bergerak di dunia pendidikan mau menjadi kaya, itu yang ada nanti kebijakannya pasti malu-maluin. Udah pasti tuh. Dan gak akan ada kesampaian. Karena namanya mengejar dunia kan gak ada habisnya. Sampai banah dia kan. Makanya akhirnya timbullah kan nanti kan balik modalnya lama karena orientasinya dunia kan gitu. Tapi kalau orientasinya dia memang betul-betul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian dia itu betul-betul pahala jariah. Jadi waktu itu pernah saya mempunyai moto gitu kan, bahwa kan kalau Rasul itu luar biasa motonya, bahwa kalau dalam keluarga itu adalah keluargaku adalah baiti janati, rumahku adalah surgaku kan gitu kan. Nah waktu itu saya juga pernah bikin moto bahwa sekolahku adalah surgaku gitu. Artinya bagaimana beraktivitas di sekolah ini dalam rangka menuju surga kan gitu. Artinya di situ ada nilai-nilai kan. Misalkan kita biasakan di sini tiap hari sholat duha misalkan. Artinya kalau siswa diwajibkan sholat duha, berarti guru-gurunya kan juga kan gitu. Artinya kalau kebiasaan sholat duha, kita juga ada zikir Asmaul Husna, kita ada zikir Al-Masurot,
kita juga berjamaah sholat zuhur. Kalau itu terus dilakukan, itu kan menggapai surga itu kan. Masya Allah. Artinya kalau sumpami itu sudah berjalan, target udah tercapai hari itu gitu loh. Karena orientasinya kan akhirat. Ya. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu, makanya bilang, wah investasi lama. Oh enggak juga, kalau investasi akhirat enggak. Hari itu kita sholat duha apa enggak? Hari itu kita sholat zuhur apa enggak? Hari itu kita zikir al-masurat apa enggak? Ketika hari itu kita sudah zikir al-masurat, kita sholat duha, itu udah tercapai berarti hari itu, betul nggak? Tapi kalau keuangan ya nggak ada habis-habisnya. Jadi kan rumah kedua nih ya. Rumah kedua. Jadi bagaimana sekolah ini, ada juga tuh moto yang bagus juga, menjadikan sekolah itu adalah hamparan sejadah bahasanya. Oh, ada ya seperti itu. Ya ada itu moto. Sekolah mana itu saya lihat di Google. Artinya memang aktivitas-aktivitas di sekolah itu adalah bagaimana kita dalam rangka ibadah. Oke. Memang ada hal yang luar biasa nih ketika seorang guru untuk memaknai seorang siswa. Kalau dia hanya memaknai bahwa itu adalah muridku, itu adalah siswaku, maka guru itu bisa jadi sewenang-wenang dengan muridnya. Karena kan ibarat murid dengan guru kan ada jeda kan, ya kan, betul, bahwa guru itu berkuasa, iya. Sehingga apapun apa yang dilakukan oleh guru, murid harus taat, murid harus nurut, murid harus dan segala macamnya, kan begitu. Oh gitu. Itu kalau paradigma umum. Tapi kalau ditelisik lagi, wah ternyata murid itu kan punya orang tua. Artinya kalau kita melayani murid, dia ada orang tuanya loh. Kalau kita salah untuk melayani murid, maka orang tuanya bisa marah. Kan gitu kan? Kalau orang tuanya marah, nanti kan citra kita baik apa jelek kan gitu kan? Sehingga kita melayani muridnya dengan sungguh-sungguh. Tapi ada juga kan orang tua yang biasa-biasa aja. Kita itu murid segala macam, orang tuanya biasa-biasa aja kan gitu ya. Tapi yang luar biasa kalau kita memaknai murid itu adalah dia itu, apalagi sekolah Islam ya, dia itu termasuk umat Rasul loh. Masya Allah. Kalau si guru nih memaknai bahwa siswa atau murid itu untuk umat Rasul, hati-hati dia, kenapa? Nanti Rasul marah loh. Kalau kita mendidiknya nggak bener. Itu yang di itu iya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau memaknai murid itu adalah hati-hati loh, dia itu hambanya Allah loh. Kalau kita salah mendidik murid, nanti Allah marah loh. Sehingga guru ini dipakai sekarang. Itu dipakai, harus begitu. Jadi filosofi itu terus digemuk lah, supaya hati-hati loh ninggalin kelas. Nanti Allah marah loh. Dia kan hamba Allah. Hati-hati loh kalau ninggalin kelas tanpa ada syarat yang mungkin dia sakit segala macam, oke lah. Tapi kalau karena malas segala macam, hati loh. Dia itu umat Rasul loh. Nanti Rasul marah, kayak apa coba? Jadi mengembalikan ke Allah dan Rasulnya. Betul. Jadi itulah yang harus dibangun. Sehingga kalau sudah dibangun seperti itu, dunia kayaknya udah lewat tuh. Udah ya. Karena orientasinya udah ke sana. Jadi bukan lagi kalau dunia itu udah ngikut dah kalau udah begitu. Udah enggak? Karena sudah ada, nanti akan ada keberkahan hidup. Nggak pusing lagi ya. Udah nggak pusing lagi gitu. Walaupun ya namanya rupiah mungkin belum seberapa, tapi kepuasan batin, keberkahan dan segala macamnya, insya Allah gitu. Nah ini tadi kan menjaga gitu ya, menjaga dari sisi muridnya gitu. Nah bagaimana menjaga dari sisi tim nih ya, supaya bagaimana pendidikan itu tetap berada di rel. Bukan tadi dibilang cari dunia. Gimana Pak Sari? Ya memang ini pentingnya, makanya kenapa sholat itu ya. Kenapa sih kita sholat satu hari itu 5 kali yang wajib? Itu karena memang manusia itu cenderung kepada penyelewengan. Manusia itu fitrahnya begitu ya, Mang. Makanya sholat itu diwajibin 5 kali. Kan begitu kan? Kalau kalau Allah nganggap nih manusia kalau udah beriman udah dah cukup dah sholat itu setahun sekali aja, mungkin bisa begitu kan? Enggak. Kenapa? Karena memang kita sering lupa. Sehingga kalau udah terjun ke dunia sering, makanya tengah hari ini kita sujud lagi, ingat lagi ke Allah lagi, asar ingat lagi. Artinya memang di dunia pendidikan itu
forum-forum guru, forum-forum guru itu memang harus sering, minimal seminggu sekali. Kita ada nih seminggu sekali kita mengadakan forum guru, jadi guru-guru duduk bareng gitu kan, atau di sela-sela istirahat, di situ kita ingatkan kembali visi kita bagaimana, karena tanpa itu semua kita sering lupa, guru lupa jadinya kan, kita juga bisa lupa gitu kan, kalau enggak. Jadi saling nasihat menasihati itu di forum-forum guru. Sehingga kalau udah karena kalau ngobrol biasa aja kan kurang gitu ya. Tapi kalau udah bentuknya forum, diskusi segala macam, gimana untuk begini, gimana untuk ini, gimana untuk ini, itu nanti akan terbangun komunikasi bagus sehingga nanti untuk pengingatnya adalah di situ. Gitu. Problematika pendidikan pasca Covid. Iya. Kita tahu ya, porak-poranda nih Covid kemarin masuk ke dunia pendidikan ya. Di mana-mana sekolah swasta berkurang tuh. Bahkan ada yang bubar. Nah ini bagaimana Bang Syarif nih sebagai kepala sekolah punya formula apa untuk menghadapi tantangan seperti ini nih? Atau kasih dulu akar masalahnya apa sebenarnya? Ya jadi memang ketika terjadi Covid dalam waktu 2 tahun itu memang ya kita porak-poranda dalam hal ekonomi yang dan berimbas sekali kalau kita ngelihat tuh di ekonomi menengah itu luar biasa karena banyak yang di PHK gitu kan, yang dirumahkan, bahasanya dirumahkan, padahal sebenarnya di PHK juga. Tapi memang ada juga yang dirumahkan, nanti setelah itu reda dipanggil kembali lagi. Itu ada juga yang begitu. Tapi kan sedikit, banyak sekarang malah yang banyak yang dirumahkan ya udah terus masih dirumahkan kan gitu kan. Jadi memang ini adalah sistem memang tidak terlepas dari salah satunya ekonomi, pendidikan itu memang sistem. Memang nih wewenangnya memang pihak pemerintah lah memang yang wewenang ini. Dan kita juga terimbas sekali, bahkan di Kecamatan Pinang ini khususnya di Kunciran ini pernah menjadi zona hitam, zona merah Covid waktu itu, zona merah. Sehingga kita benar-benar tidak masuk sama sekali. Lalu kita menggunakan program pembelajaran menggunakan daring dalam jaringan. Jadi menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom gitu kan, dengan fasilitas-fasilitas lain. Memang kita sudah fasilitasi untuk pembelajaran. Tapi kan tetap aja kan namanya pembelajaran daring itu banyak kendala gitu kan. Pada saat itu banyak kendala. Sehingga mungkin ada siswa keluarganya yang hanya mempunyai 2 handphone dan itu pun handphonenya dipakai sama orang tua kan. Yang ngojek, yang kerja segala macam, akhirnya di rumah nggak ada. Dan ini memang luar biasa. Akar masalahnya memang kalau dilihat itu adalah di sekolah itu salah satu itu tadi ekonomi, kedua memang program. Jadi ketika program sekolah itu monoton gitu kan, sehingga ini banyak yang tidak diminati sama masyarakat. Dan yang kedua juga program udah bagus, ini udah bagus, ternyata kebijakan pemerintah dalam hal kalau di khususnya Kota Tangerang ini kita juga berdampak nih tahun ini nih. Kita berdampak tahun ini berdirinya sekolah negeri yang baru. Kita ada sekolah negeri yang baru. Kapan ini? Tahun ini. Mulai bulan Juli. Satu sekolah di kecamatan ini. Di kecamatan ini, Kecamatan Pinang. Di kecamatan satu sekolah negeri. Itu SMP Negeri 34 kalau nggak salah. Itu kan dia ratusan langsung ke sana kan, tersedot gitu kan. Artinya di situ juga berdampak juga gitu kan. Walaupun kalau saya pribadi itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu bukannya kita menutup mata, bukan. Tapi kita harus konsentrasi kepada kitanya, internal kita. Konsentrasi pada solusi. Jadi solusinya itu bagaimana? Artinya tetap kita melakukan pembelajaran yang bagus, kita melakukan pelayanan tadi yang bagus kepada siswa, dan kita pelan-pelan seperti sarana prasarana kita pelan-pelan walaupun modal juga kurang gitu kan. Tapi kan kurang itu bukannya nggak ada kan gitu ya.
Makanya kita benar-benar kita manfaatkan benar-benar bagaimana keuangan yang minimalis itu bagaimana bisa ada perubahan-perubahan yang arah baik gitu kan. Sehingga pelayanan ke siswanya itu terasa. Kita konsennya kan karena kita kuasanya di situ, daerah kita di situ kan. Kalau kita wah kita nggak setuju nih sama kebijakan, ya kan nggak bisa, ya kan. Kita nggak bisa. Jadi kita konsentrasi kepada solusi yang ada di internal betul. kita. Jadi begitu. memang leader harus seperti itu ya. Iya. Berfokus pada solusi, bukan berfokus pada ngedumel aja kan nggak ada ini kan nggak ada pusing. Makanya kita ini kan termasuk itu tadi sekolah penggerak angkatan pertama kan luar biasa melakukan kurikulum menjalankan kurikulum merdeka. Kita udah tahun ketiga sekarang. Rata-rata yang lain baru tahun kedua, ada bahkan baru tahun pertama menjalankan kurikulum merdeka. Kita sudah tahun ketiga nih, sudah masuk ke dalam tahun ketiga menjalankan kurikulum merdeka. Jadi secara mutu kan berarti kita diakuin kan sama kementerian kan. Betul. Karena waktu mau menjadi sekolah penggerak itu angkatan pertama itu kita diuji, dites. Dites ada berapa tahap gitu. Kepala sekolahnya dites, saya tuh individu dites dari tes esai, lalu tes tes intelektual dalam artian numerasinya, literasinya, kita dites tuh. Lalu tes wawancara gitu kan. Lalu tes mengajar. Wah, semua berapa kali tesan gitu, akhirnya kita lulus gitu kan. Itu luar biasa. Artinya secara mutu gitu kan, teman-teman guru di sini itu luar biasa menurut. Karena tanpa teman-teman guru di sini, tanpa tim gitu kan, betul. ya kepala sekolah nggak ada apa-apanya kan gitu. Betul. Sama kayak Messi kan luar biasa. Coba dia main sendirian, lawan satu kesebelasan, dia tetap nggak bisa. Orang dia mau pindah ke Miami aja, ke Inter Miami aja bawa temennya 2 ya, bawa Busquets ya kan, sama Jordi Alba dibawa, makanya dia luar biasa kan begitu. Ya perlu temen lah, perlu tim gitu. Nggak bisa kita sebagai pemenang sendiri, nggak bisa. Oke. Sekolah-sekolah tentunya dalam menarik siswa ya punya keunggulan-keunggulan Bang. Betul. Apa yang ditawarkan oleh Az-Zamir Islamic School? Ya, yang pertama kita kan berbasis agama ya, karena sekolah Islam kita berbasis agama. Kalau udah berbasis agama berarti berbasis Al-Quran gitu kan. Kita memang ada baca tulis Quran dari siswa yang nggak kenal huruf ya kan, sampai siswa yang sudah lancar baca Quran, bahkan sudah menghafal Quran gitu kan. Jadi kita adanya namanya pembelajaran berdiferensiasi, berpusat kepada siswa, berpusat kepada murid. Jadi kita bedain nih siswa-siswa yang udah lancar, siswa yang belum kenal huruf, siswa ini. Jadi semuanya kita layani. Jadi bagaimana? Jadi yang udah kalau diadu siswa yang belum kenal huruf sama siswa udah lancar, ya pasti yang lancar nilainya 9. Jadi yang kenal yang dari belum Iqra pun yang belum kenal huruf ya nilainya berapa kan? Kan nggak adil kalau begitu kan. Betul. Makanya kita namanya berdiferensiasi itu salah satu amanat kurikulum merdeka itu berdiferensiasi salah satunya. Jadi kita bedakan. Lalu kita pengajaran juga beda-beda. Kalau untuk yang baru kenal huruf ya kita kenalkan hurufnya. Yang belum lancar ya kita lancarkan baca tilawahnya. Yang udah lancar ya kita kasih motivasi untuk menghafal dan segala macamnya. Jadi kita seperti itu, bernuansanya adalah basicnya adalah Al-Quran. Juga kita juga tidak melupakan dunia juga gitu kan. Kita juga memakai kurikulum dinas. Jadi kurikulum merdeka itu kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya kan. Kemandirian diajarkan? Jadi mandiri, gotong royong, lalu berpikir kritis, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ini profil pertama tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada bergotong royong, ya kan, bagaimana dia kerjasama dan segala macamnya. Lalu ada mandiri, bagaimana dia bisa sebagai diri sendiri gitu kan. Lalu di situ ada berpikir kritis, bagaimana dengan situasi yang ada dia mampu berpikir kritis, lalu mampu mengeluarkan aspirasi-aspirasinya gitu, mengkritisi segala sesuatu yang membangun.
Lalu ada juga yang berwawasan global gitu kan. Jadi bagaimana dia berpikir bukan hanya satu wilayah doang, tapi dia bisa membaca keseluruhan gitu kan. Jadi berkependekan global itu jadi berbeda-beda, tapi kita tak ada ciri khasnya kan gitu. Jadi nuansa-nuansa itu yang kita bangun. Makanya di sini ada literasinya, ada numerasinya. Kita hariannya tadi sudah ada sholat duhanya berjamaah, ada zikir al-masurotnya. Itu memang durasinya lumayan panjang tuh, kurang lebih 1 jam. Kita setiap hari mengadakan pembiasaan tentang keagamaan. Sehingga setelah wali murid dilibatkan, tiap tahun kita ada pertemuan wali murid. Lalu bahkan di sini wali murid boleh mengusulkan program kerja. Bahkan wali murid kita ajak untuk sebagai narasumber, ada. Misalkan wali murid ada, dia waktu itu kerja di salah satu rumah sakit bagian gizi dia. Dia bagian gizi, lalu kita undang bagaimana gizi yang baik seperti apa sih? Dia sebagai pembicara dia di sini. Sebagai pembicara. Jadi keterlibatan ke orang tua juga luar biasa. Orang tua juga mendukung gitu kan, dan segala macamnya. Jadi itu keunggulan-keunggulannya ada, dan aktivitas siswa kita tergantung siswanya mau apa gitu kan. Siswa mau, Pak saya mau ini, oh silakan, yang penting orangnya ada gitu banyak. Pak kita mau eskul, misalkan mau eskul memanah, ada berapa orang? Cuman ada 2 orang, ya kalau 2 orang bagaimana? Ya kan? Ini ongkosnya gede kan? Jadi kalau ada banyak, kita minimal kita ada 20 orang lah. Ada 20 orang yang mau latihan, nah kita langsung buka, kira-kira begitu. Jadi tergantung ruang-ruang itu dibuka ya. Itu semuanya dibuka. Walaupun itu tadi kan dengan adanya keterbatasan, tapi tetap ruang-ruang itu kita buka. Jadi seperti itu. Ini Bang, dengar-dengar nih punya program punya program baru nih Abang nih, untuk adik-adik kita yang nggak mampu ya, khususnya ya, pendidikan gratis gitu ya. Itu bisa diceritain gimana tuh Bang? Iya, pendidikan gratis sebenarnya kan ada di Kota Tangerang, itu ada program untuk sekolah-sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan gratis. Kota Tangerang tuh punya tuh, luar biasa Kota Tangerang untuk pendidikan gratis ini. Dan bukan hanya sekolah negeri sekarang yang gratis, ada beberapa sekolah swasta yang bergabung. Memang itu diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu, otomatis kan masyarakat tidak mampu. Nah makanya yatim dan segala macamnya. Nah makanya saya sama teman-teman juga bergerak juga di bidang itu, di lokasinya di daerah Ciledug. Kita bikin Madani, namanya Madani Islamic School. Itu pun gratis juga, tanpa biaya. Bahkan tiap paginya itu ada snacknya tuh. Snacknya pun gratis. Setiap hari apa itu belajar? Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur, dan Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur, Sabtu. Sabtu masuk. Dari jam berapa Bang? Dari mulai 7:30 sampai dengan zuhur. Oh, sekarang berlangsung nih, lagi berlangsung. Sudah berlangsung di di Pasar Lembang. Baru sejak kapan ini? Mulai sejak bulan, kita pembukaan udah bulan Juni ya kita buka, dan beroperasi itu mulai Agustus awal kemarin. Kita mulai gitu kan. Udah sebulan lebih berarti kan? Iya. Ada berapa siswa nih? Siswanya itu kemarin data kita kurang lebih sudah ada 7 orang kalau salah. Kurang lebih ada 7 orang. Memang ada yang putus sekolah, ada yang memang betul-betul nggak mampu, ada yang memang ada juga yang udah tua gitu kan, umurnya udah sekitar 20 tahunan, ada yang 17 tahun segala macam. Kita kan tingkat SMP, dia mau daftar ke kita, ya kalau umurnya udah tua begitu kan kita arahkan ke PKBM. Tetap kita bantu, tapi kita arahkan ke PKBM seperti itu. Ya, udah berumur ya ini ya. Iya. Fokusnya harusnya kerja ya. Iya, harusnya kerja, dan ya tetap pendidikan kita ajarin, karena memang nuansa kerja itu kan sebenarnya begini nih. Kayak misalkan banyak siswa bilang bahwa, Pak ngapain sih kita belajar matematik, belajar integral lah, turunan berdiferensiasi lah,
kita belajar trigonometri lah, kita belajar rumus kalkulus lah, kita belajar segitiga Pascal, ya kan, Pitagoras, ya kan gitu tuh. Apa sih di dunia kerja kan nggak dipakai kan gitu kan? Betul nggak? Pertanyaan logis ya. Logis kan? Kita bilang bahwa sebenarnya itu dipakai sekali. Saya bilang gitu, kok dipakai banget, benar. Ketika guru memberi tugas kepada siswa tentang materi itu, ternyata kita nggak tahu. Kita diuji bagaimana rasa tanggung jawab kita di situ, ya kan? Kalau kita mengerjakan tugas berarti kita bertanggung jawab. Kira-kira di dunia kerja apa yang tidak dipakai rasa tanggung jawab? Nggak ada kan? Perkara hasil beda ya. Hasil beda. Yang ini tanggung jawab dulu. Lalu di situ ada di matematik itu ada berpikir kritis tadi kan, mengkritisi soal dan segala macam. Ini arahnya kemana segala. Itu kan di dunia kerja berpikir kritis kan luar biasa. Dipakai sekali. Lalu di matematik kita nggak bisa bohong kita. Namanya 2 tambah 2 ya harus 4. Nggak bisa kita bohong, kita bohong-bohongin jadi 5 segala, nggak bisa. Nilai kejujuran ada di situ. Di dunia kerja mana yang nggak ada nilai kejujuran? Kan gitu kan? Bisa juga ya jawabnya. Artinya materi-materi ajar itu di belakang layar itu ada mengenai akhlak juga sebenarnya. Di situ ada rasa tanggung jawab, di situ ada kemandirian. Ketika dia kerja sendiri dia mencari solusi, ya kan? Dia ada permasalahan. Soal itu kan permasalahan. Ini soalnya permasalahan. Di dunia kerja kan begitu. Ini ada permasalahan nih. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kalau orang udah nyerah, udahlah. Kita mengikut aja lah. Kan ada yang begitu kan di dunia kerja kan? Nah, kalau yang di sekolah, nanti juga ada teman tuh yang udah ngerjain, kita tinggal nyontek aja lah. Kan ada yang begitu kan? Tapi jadi lebih ke nilai-nilai ya, nilai-nilai di situ itu ya. Ada nilai-nilai yang luar biasa di situ. Sehingga itulah yang dibangun. Jadi dibangun itu nilai-nilai itu yang dibangun. Jadi kalau mau daftar ini tadi sekolah gratis gimana tuh, Pak? Oh, tinggal datang aja. Tinggal datang, yang penting umurnya itu umur SMP. Kita malah mau membidik yang baru lulus SD. Yang baru lulus SD yang tidak diterima di negeri, ya kan? Lalu tidak diterima di sekolah gratis yang lain, dia nggak punya biaya gitu kan? Maka karena di sekolah gratis yang lain pun atau di sekolah negeri pun namanya pakaian seragam kan kudu beli. Betul. Nah, kalau di sekolah ini dikasih. Jadi kalau di Madani ini seragam pun dikasih. Jadi nggak beli lagi. Jadi bener-bener free tuh anak, bener-bener orang tuanya tidak membayar sama sekali. Jadi dan itu tetap hanya untuk yang tidak mampu. Tidak mampu ya. Disurvei dulu. Iya, kita survei rumahnya gitu kan. Wah, ternyata bapaknya gajinya lumayan ya, kita nggak terima lah, kita arahkan ke sekolah yang inilah yang umum lah gitu kan gitu. Ini terakhir nih Bang Syarif nih, ini ada pesan-pesan buat anak-anak didiknya, terus wali muridnya gitu, kira-kira. Untuk siswa-siswi SMP Islam Ajamir, juga untuk yang Madani Islamic School, kita masa kalian sekarang ini adalah masa belajar. Yang namanya belajar jangan takut salah. Namanya juga lagi belajar gitu kan. Jangan takut salah. Silakan berbuat apapun untuk belajar. Silakan menggunakan kreasi-kreasi, ide-ide positif, ide-ide yang kritis, ide-ide yang inovatif untuk dalam rangka pembelajaran, silakan dikeluarkan. Banyak sekali peran-peran, misalkan kegiatan keosisan dan segala macamnya. Makanya terus belajar, jangan sampai putus untuk selalu belajar. Sehingga manfaatnya apa? Betul. Sekarang ini kalian mungkin dalam belajar itu ada lelah. Ada lelah dan ada capek, ada segala macamnya. Ini memang dalam penempaan. Ibarat besi untuk menjadi sebilah pisau yang tajam, itu ditempanya berkali-kali, digebukin, dibakar, digebukin lagi, dibakar. Kalian juga sekarang sini lelahnya luar biasa.
ada tugas yang mata pelajaran ini ya kan, belum selesai ada lagi tugas mata pelajaran yang lain, belum lagi selesai ada lagi tugas yang lain. Jangan berhenti, jangan ngeluh, pokoknya terus belajar. Insya Allah nggak ada hukuman di sini, nggak ada hukuman. nggak ada, pokoknya terus bisa nggak bisa, namanya tugas kerjain kan gitu ya. Nggak ngerti tanya, Mbah Google udah jago banget tuh. Udah jago banget. Dan untuk orang tua juga, untuk wali murid, untuk orang tua SMP Islam Ajamir juga di Madani Islamic School, untuk orang tua ini keterlibatannya itu memang harus. Ketika kita menitipkan anak kita di suatu sekolah, bukan berarti tanggung jawab pendidikan itu sudah berpindah, enggak. Tanggung jawab pendidikan itu tetap berada di orang tua. Tanggung jawab pendidikan itu tetap berada di orang tua. Di sekolah durasinya hanya berapa jam doang. Dari pagi sampai sore, kurang lebih 9 jam lah, ya kan, ada yang 8 jam, ada 9 jam durasinya. Lah satu hari kan 24 jam. Berarti kan lebih besar itu adanya di rumah dan di lingkungan. Dan di rumah itulah membuat bagaimana suasananya suasana pembelajaran juga. Bagaimana kita mengingatkan anak kita untuk sholat maghrib adanya di rumah. Bagaimana mengingatkan anak kita untuk sholat isya adanya di rumah. Untuk sholat subuh adanya di rumah kan. Itulah pendidikan yang ada di rumah. Tetap kita harus mendidik ada di rumah. Jadi jangan terlepas untuk mendidik di rumah. Sehingga keterikatan anak di sekolah pendidikan, di rumah juga pendidikan. Sehingga dalam waktu 24 jam, bagaimana anak itu baru bangun tidur, dia baca doa, itu kan orang tua semua perannya, ya kan? Dia sholat subuh, itu perannya orang tua semua. Dia mandi dan segala macam itu liburan orang tua. Orang tua di Sabtu Minggu itu orang tua semua. Itu adalah bimbingan orang tua. Sangat berarti. Jadi ketika menitipkan anak ke sekolah, bukan berarti tanggung jawab pendidikan sudah dipindahkan ke ini. Tetap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak. Komunikasi dan saling kerjasama. Betul, komunikasi dan saling kerjasama. Baik, terima kasih Bang Syarif atas diskusi dan sharingnya. Nanti kita bisa ketemu lagi insya Allah. Amin, insya Allah. Sahabat KPM Mercubuana, demikianlah silaturahim di pagi hari ini. Semoga bermanfaat tontonan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi